يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali. Di antara nikmat itu Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, Allah masih memberikan kita nikmat ihsan, dan Allah masih memberikan kita dua nikmat yang banyak manusia terlena karenanya, yakni nikmat as-sihat wal faragh, yakni nikmat sehat dan waktu luang. Dua nikmat inilah manusia banyak terlena, banyak lupa berzikir kepada Allah SWT. Ada banyak nikmat-nikmat lainnya yang kalau kita satu persatu hitung, maka kata Allah SWT, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah ini, kita tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Ada satu doa yang mudah-mudahan dengan doa ini Allah menambahkan nikmat-nikmat itu pada kita semua. Dan nikmat dan doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat yang mulia, yakni Mu'adz bin Jabal, suatu doa. Dan kata Nabi SAW, ya wahai Mu'adz, jangan sampai engkau lupakan doa ini ketika ba'da sholat. Kata Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini saya sering dengar Pak Ketua DKM Pak Haji Iwan doa setiap ba'da salat, beliau selalu mendawamkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini Nabi ajarkan 14 abad yang lalu kepada sahabat mulia Mu'adz bin Jabal, dan tentunya kepada kita umat Nabi yang akhir zaman ini. Apa doa Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, mudahkan aku bersyukur, mudahkan aku berzikir kepadamu ya Allah, mudahkan aku berzikir kepadamu ya Allah. Karena banyak manusia zaman sekarang, Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, ketika ba'da sholat langsung lepas dari sholat, langsung bekerja seperti biasanya, lupa untuk berzikir kepada Allah SWT. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41, bahkan Allah sedang menganjurkan, memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang beriman, kata Allah SWT, berzikirlah kepadaku dengan banyak sekali berzikir, dzikran katsiran, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah juga berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kepada Allah SWT, niscaya hatimu akan tenang. Al-Baqarah 152 yang sering dilantunkan oleh Ustaz Mizar dalam salat-salat Isya beliau, saya dengar beliau mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah SWT, maka aku akan ingat kepadamu. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, tahukah kita Abdurrahman bin Syahr Al-Dausi atau kunyahnya Abu Hurairah selalu menantunkan 12.000 kali, Bapak Ibu, 12.000 kali siang dan malam mengucapkan hanya kalimat zikir subhanallah, 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 12.000 kali. Bayangkan. Jadi tidak ada kesempatan bagi kita kalau kita melafazkan zikir ini dalam sehari semalam
12.000 kali tidak sempat kita untuk bergibah, tidak sempat kita untuk namimah dan lain sebagainya. Maka dawamkan zikir ini, Allahumma a'inni ala dzikrika ini dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap detik kehidupan kita. Imam Ibnu Taimiyah, gurunya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, suatu saat setelah sholat subuh, muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah ingin menghadap Imam Ibnu Taimiyah. Beliau harus menunggu sampai jam 11 siang menjelang sholat zuhur. Jadi pada sholat subuh, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menunggu gurunya Imam Ibnu Taimiyah untuk sekedar untuk menanyakan suatu hal masalah. Zikir kepada Allah dan tentu penting bagi kita. Kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ini tentang zikir, barang siapa yang berzikir ba'da sholat, tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, maka kata Allah SWT, aku akan ampuni dosa dia walaupun dosanya sebanyak bumi dan lautan. Kapan kita terakhir melaksanakan zikir seperti itu? Sebelum kita tidur juga melakukan hal seperti itu. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal, wa syukrika, ya Allah mudahkan aku bersyukur kepada ya Allah. Kita bersyukur Bapak Ibu, suami kita mungkin selalu terlihat di rumah, istri kita selalu ada di rumah, anak-anak kita selalu ada di rumah, kita bersyukur. Terlebih syukur kita ini kita punya tetangga yang soleh dan soleh. Terlebih lagi kita ditemukan oleh Allah SWT di bulan Ramadan yang mulia ini. Para ulama, sekali lagi saya katakan, para ulama dan juga ketua DKM kita selalu setelah ba'da sholat melantunkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah di bulan kami di bulan Rajab ini, berkahilah kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan, sampaikan kami di bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasalhu minni mutaqabbala. Ya Allah, kata para sahabat, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada kami. Wa tasalhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan ini. Ini doa para sahabat. Wa syukrika, kita bersyukur sekali lagi Allah mempertemukan kita ke bulan Ramadan. Banyak orang tua kita, saudara muslim kita lainnya mungkin tidak disampaikan Allah ke bulan Ramadan ini. Maka kesempatan kita bulan Ramadan ini untuk mengisi dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda pahalanya. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni ibadati, beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Di medsos sekarang ini Bapak Ibu, kita seolah-olah tidak diajak untuk beribadah dengan baik. Gara-gara masalah buruk, masalah fikih, masalah cabang-cabang agama, kita bertempur satu sama lain. Gara-gara kunut kita berselisih. Gara-gara kita doa berbuka puasa berbeda, yang satu Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Ada lagi dabahat doahu wa batallatil umru wa sabatul ajru. Kita bertempur masalah-masalah doa seperti itu. Kadang-kadang ba'da sholat, ketika kita sholat juga kita usoli, ada yang pakai usoli, ada yang nggak pakai usoli, kita bertempur masalah itu. Itu sudah masalah-masalah klasik. Imam Syafi'i, Imam Malik sudah selesai, sudah khalas masalah-masalah seperti itu. Tapi kita umat yang sekarang ini masih sibuk membicarakan, mempersalahkan masalah-masalah furu', masalah-masalah cabang dalam agama. Harusnya kita dewasa, tambah umur kita harus tambah dewasa. Saya sudah 3 periode gara-gara kudu ini ribut kita di akar rumput ini. Di medsos kita saling apa itu bahasanya? Saling komen yang nggak enak.
ya, hujat menghujat di medsos. Maka dunia maya di medsos yang kita bawa dalam kehidupan nyata ini. Kita jaga di perumahan haji kita ini, di komplek perumahan haji kita ini, kita menerima toleransi satu sama lain. Yang mau zikir dizaharkan, monggo silakan. Yang tidak mau tidak disir, tidak ada zikir dizaharkan, monggo silakan. Yang penting kita sholat di masjid. Wa husni ibadati, kita beribadah dengan baik kepada Allah. Karena Allah yang menilai ibadah kita, bukan orang lain. Allah yang menilai ibadah kita. Ini dawamkan doa ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nanti anak-anak kalau belum hafal doa ini nanti belajar ke Ustaz Nizar ya. Anak-anak TBA ya, nanti belajar sama beliau, dawamkan doa ini setelah ba'da salat kita. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladin kita, uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umat yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami hormati Bapak Ketua DKM Pak Haji Iwan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua RT Pak Agam Suyuti beserta jajarannya, dan kami hormati yang kami muliakan Bapak Ibu warga perumahan haji yang saya muliakan, dan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pada malam hari ini seharusnya saya dari awal malam pertama 1 Ramadan sampai dengan malam ini dikasih jadwal oleh Pak Haji Iwan tiap malam memberikan tausiah, tapi hanya 7 menit saja. Tapi saya harapkan malam ini menjadi 7 kali berapa Pak Dimas? 7 kali 4 atau 7 kali 3? Ya. Jadi, tapi jangan khawatir, ada kabar gembira. Semakin lama tausiah, ya, semakin lama tausiah, semakin banyak malaikat mendoakan kita di masjid ini. Tahukah Bapak Ibu? Ada 50,000 malaikat. Ada 50.000 malaikat sedang menghadiri tausiah ini. Jadi di kesempatan ini, kalau Bapak Ibu mendengar tausiah ini, doa kita, doa dalam hati Bapak, doa dalam hati Ibu, doa minta apa? Minta tambah rezeki. Nanti malaikat di sekitar kita ini akan mengaminkan. Doa minta sehat, nanti malaikat mengaminkan supaya sembuh dari sakit-sakit. Minta pintar anak-anak, berdoa dalam sebelum tausiah ini ditutup. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang niat, ya, dalam sarah hadis arba'in, kemudian dalam sarah Riyadhus Shalihin. Dua kitab ini adalah salah satu dari banyak kitab Imam An-Nawawi tuliskan. Dan dua kitab ini pada bab pertama dari sarah hadis arba'in dan sarah Riyadhus Shalihin ini, beliau menuliskan tentang niat.